menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, wal ahad la tufidul ilm. Hadis-hadis tidak menunjukkan keyakinan, adapun Al-Qur'an maupun hadis mutawatir maka tidak qat'i, tidak pasti penunjukannya, hanya pasti validasinya. Sederhana begini saya akan bagi. Saya menjelaskan perkataan Ibn Abdul Aziz. Baik. Pembagian dalil menurut Ahlul Kalam. Atau menurut Ahlul Kalam, tadi selain Ahlul Kalam apa tadi? Rafidhah. Apa lagi tadi? Rafidhah. Kemudian Ahlul Kalam misalnya Jahmiyah, Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah, Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Ini semua disebut Ahlul Kalam. Dan menyertai mereka Rafidhah. Baik, mereka membagi dalil menjadi dua. Pertama disebut dalil naqli, yang kedua disebut dalil aqli. Dalil naqli atau sam'i. Naqli atau sam'i. Disebut dalil naqli karena datang sampai kepada kita dengan penukilan. Dinukil dari sahabat ke tabi'in atau ba'u tabi'in sampai kepada kita. Maka disebut dengan dalil apa? Naqli. Dalil yang dinukil dari mulut Nabi sampai ke kita. Atau disebut dengan dalil sam'i karena melalui periwayatan. Sami'tu haddatsana, sami'tu akhbarani. Maka disebut juga dengan dalil apa? Sam'i, dari sama, yaitu pendengaran. Maka dalil Al-Quran atau wahyu, Al-Quran dan sunnah disebut dengan dalil naqli atau dalil apa? Sam'i. Nakal dengan penukilan, sam'i dengan pendengaran. Yang dalil kedua, argumentasi yang kedua, disebut dengan dalil akli, yaitu dalil akal atau rasio. Akal atau rasio. Nah, bagaimana sikap mereka terhadap dalil akli atau dalil sam'i? Kata mereka, dalil akli atau dalil sam'i, Al-Quran dan Sunnah, kita bisa bagi menjadi dua. Pertama, min haitsu as-subut. Yang kedua, min haitsu dalalah. Min haitsu subut, ini tinjau dari validasinya. Subutnya, validasinya bagaimana? Kita bisa bagi dua. Ternyata dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah bisa dibagi dua. Yang pertama, yang pasti validasinya. Yang kedua, masih persangkaan. Belum pasti. Yang disebut qat'iyyus subut, yang pasti validasinya, pasti yakin validasinya adalah mutawatir. Yang mutawatir cuma dua, Al-Quran semua diriwayatkan mutawatir, Al-Quran yang diriwayatkan sahabat secara mutawatir, banyak. Yang kedua hadis-hadis mutawatir. Hadis-hadis mutawatir tadi apa? Siapa yang meriwayatkan? Berapa sahabat? 10, minimal 10 atau lebih. Bukan cuma dalam strata sahabat aja, harus banyak. Di bawahnya tabi'in juga harus lebih banyak lagi, atba'u tabi'in lebih banyak lagi. Dan hadis-hadis yang mutawatir mungkin cuma 5%. Antum cari coba hadis-hadis mutawatir sedikit. Sedikit sekali. Dalam masalah fikih sedikit, apalagi dalam masalah akidah. Sehingga mereka mengatakan, hadis yang kita pastikan kebenarannya cuma hadis mutawatir. Maksudnya benar-benar valid dari Nabi. Atau Al-Quran, karena Al-Quran semuanya mutawatir. Yang